Halo Armedian, balik lagi dengan gue Riko. Sekarang gue mau bahas terkait interpretasi hasil dari perekaman leads. Sebelumnya gue udah ngasih tahu kalau leads itu secara harfiah artinya rekaman. Dan kalau kita ngerekam sesuatu, kita butuh kamera dong. Jangan lupa kameranya itu adalah elektroda positifnya. Sekarang kita pengen lihat hasilnya, hasil dari rekaman tersebut. Kita mulai dari leads 2 terlebih dahulu. Kenapa gue ambil leads 2? Karena leads 2 itu adalah hasil rekaman yang paling menyerupai listrik jantungnya. Maksudnya gimana? Jadi kita sekarang akan mengambil kelistrikan jantung yang paling besar. Dan teman-teman udah bisa nebak kalau itu adalah depolarisasi dari ventricle. Ini gue gambarin net vector dari depolarisasi ventricle-nya. Dia ngarah diagonal ke bawah. Sekarang kita akan lihat hasil rekamannya. Caranya gimana? Jadi, cara ngelihat hasil rekamannya adalah, pertama teman-teman perhatikan garis imajiner dari leads 2-nya ini. Jangan lupa kalau elektroda negatifnya kita taruh di tangan kanan, elektroda positifnya kita taruh di sisi kiri, di kaki sebelah kiri. Nah, ini teman-teman buat garis 90 derajat. Garis tegak lurus, dan dipasangkan antara net vector yang ada di jantung dengan garis imajiner ya. Maka terbentuklah hasil rekamannya. Jadi kalau misalkan gue buat di sini, ingat vektor ini adalah vektor yang membawa muatan positif. Kalau positif ketemu positif, maka dia akan membentuk defleksi positif. Dia akan membentuk seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan hasil dari rekaman. Ini kan dari leads 2. Sekarang kita mau coba konfirmasi. Benar nggak sih leads 2 itu yang paling bagus untuk melihat kelistrikan jantung? Sedangkan ada leads lainnya yang artinya ada sudut lain yang kita pakai untuk merekam. Kita mulai dari lead 3. Jadi di sini ada garis imajiner ya. Sekarang kita akan buat tegak lurus dengan si net vektornya. Kalau tegak lurus bentuknya kayak gini ya. Dan kita mendapatkan, di sini gue taruh vektor secara paralel ya. Bermuatan positif. Positif ketemu positif. Maka hasilnya adalah defleksi positif. Cuma yang perlu teman-teman perhatiin di sini adalah ada perbedaan antara besar garis panah vektor ini di list 2 dan juga garis panah vektor di list 3. Yang dimana ketika dia ditranslasi atau kita ubah, kita lihat bentuk defleksinya gimana. Amplitudo di list 3 akan lebih kecil daripada di list 2. Amplitudonya lebih kecil deh. Daripada list 2. Kita coba sekarang lihat dari lead 1. Jadi kita buat tegak lurus. Kemudian kita taruh di sini untuk net vektor. Positif ketemu positif, dia akan menghasilkan defleksi positif. Sekarang, kita bisa membuat kesimpulan. Leads 1, leads 2, dan juga leads 3, semuanya sama-sama membentuk defleksi positif. Tapi, seperti yang gue bilang di awal, setiap sudutnya berbeda. Kita merekam dari setiap sudut yang berbeda, otomatis hasilnya pasti berbeda. Hasil rekamannya pasti berbeda. Yang ditandai dengan perbedaan amplitudonya. Teman-teman udah mulai kebayang kan? Nah, sekarang kita akan masuk ke unipolar limb leads. Jadi, tadi kita udah ngomongin terkait bipolar, sekarang masuk ke unipolar, yang udah diperkuat oleh Goldberger. Sekarang kita akan mulai dari AVF terlebih dahulu. Nah, kalau kayak gini, teman-teman masih ingat gak?
negatif diaktifin di tangan sebelah kanan, lalu negatif diaktifin di tangan sebelah kiri, dan ditaruh elektroda positifnya di kaki sebelah kiri. Kalau kayak gitu, si positifnya itu nanti ngarahnya ke sini apa ke sini? Teman-teman jangan lupa akan fundamental dari penelitian Wilson dan juga Goldberger. Awalnya, yang aktif itu cuma negatif. Dan ketika yang aktif negatif ada di sebelah sini dan sini, dia akan membentuk suatu elektroda negatif virtual di tengahnya. Di sini. Ini jadi berbentuk virtual, dan kalau misalkan kita buat aksisnya, kita akan buat aksis, gua akan pakai warna lain. Dia akan tuh berbentuk seperti ini. Ini adalah aksis yang terbentuk oleh elektroda positif dan juga elektroda virtual negatifnya. Nah, sekarang kita akan melihat hasil perekaman dari kameranya yang berupa AVF-nya di sini. Ini gue gambarin untuk vektor dari depolarisasi ventricle. Di sini, teman-teman perhatikan, kita akan buat tegak lurus ya, jangan lupa. Ini dibuat tegak lurus. Dan kita akan mendapatkan hasil vektornya di sini. Nah, teman-teman jangan lupa, kalau vektor ini membawa muatan positif. Yang artinya, kalau positif ketemu positif, maka hasilnya adalah defleksi positif. Oke, itu untuk AVF, untuk augmented voltage foot. Sekarang untuk augmented voltage left. Jadi di sini seperti sebelumnya, ditaruhlah elektroda negatif di tangan sebelah kanan dan juga kaki sebelah kiri. Dan akan terbentuk elektroda virtual di tengahnya. Elektroda negatif virtual di tengahnya. Dan kemudian AVL ditaruh elektroda positif sebagai kamera di tangan sebelah kiri. Sekarang kita akan melihat garis imajinernya seperti ini. Yang dimana kalau misalkan gua gambarin dari vektor depolarisasi ventricle ya, dia akan berbentuk seperti ini. Yang kalau misalkan gua jadikan hasil rekamannya, kita buat tegak lurus, kita buat paralelnya, dia akan membentuknya seperti ini. Kemudian jangan lupa ini adalah vektor positif. Otomatis ketika positif bertemu positif, maka hasilnya adalah defleksi positif. Kemudian yang terakhir, untuk Leibniz, ini ada AVR. Jadi elektroda negatif ditaruh di tangan sebelah kiri, elektroda negatif ditaruh di kaki sebelah kiri juga, dan nantinya akan terbentuk elektroda negatif virtual di tengahnya. Kemudian kameranya, elektroda positif kita taruh di tangan sebelah kanan. Garis imajiner yang terbentuk seperti ini. Lalu gue gambarkan dari depolarisasi ventricle-nya, net vektornya. Sekarang kalau teman-teman perhatikan, ini akan gue lihat hasilnya, kita buat tegak lurus paralelnya. Lalu akan terbentuk vektor seperti ini di garis imajiner AVR-nya. Sekarang teman-teman perhatikan. Vektor yang sudah terbentuk di garis imajiner AVR, vektor ini tidak mengarah ke kameranya, tapi dia mengarah menjauhi kameranya. Jadi kalau misalkan kita cocokkan simbolnya, vektor yang membawa depolarisasi, yang membawa muatan positif, bertemu dengan elektroda negatif, hasilnya adalah betul. Sekarang teman-teman udah kebayang kan?
Kalau dari setiap sudut, kita akan melihat berbagai macam bentuk defleksi. Kita akan melihat berbagai macam hasil. Ada yang perbedaannya di amplitudonya, bahkan ada yang perbedaannya itu dari positif ke negatifnya. Jadi ini kan positif semua, sedangkan ini negatif. Jadi setiap sudut itu bermakna. Tapi kalau kita mau lihat yang paling cocok dengan aliran listrik jantung, tentu saja tetap leads 2. Sekarang gue akan masuk ke chest leads. Sebelumnya gue udah ngasih tahu terkait arteri-arteri apa yang memperdarahi chest leads, lalu bagian-bagian apa yang diteliti. Nah sekarang gue akan melihat hasilnya juga. Seperti yang ini. Cuman biar teman-teman lebih kebayang. Ini ada tabung. Jadi kita biasanya ngelihat jantung tuh seperti ini bentuknya. Di frontal plane. Kemudian gue minta teman-teman untuk membelah tabungnya. Dan kita akan melihat secara seperti ini. Ini adalah yang kita lihat di sini. Jadi kita lihat secara horizontal. Nah, sekarang teman-teman udah kebayang kan? Untuk bentuk jantungnya ini seperti apa? Jadi ini ventricle kanan dan juga ventricle kiri. Untuk atriumnya nggak gue gambar. Nah, biasanya kalau kita lihat dari frontal, listrik jantung itu mengalir secara diagonal ke kiri bawah. Tapi karena kita lihat dari horizontal, tadi kita lihat si tabungnya bentuknya kayak gini. Listrik jantung kalau seperti ini tuh bentuknya kayak gini. Dia ke arah kiri. Dia nggak diagonal ke kiri bawah. Nah, sekarang gue akan membentuk garis imajiner dari tiap elektroda positif dari chest leads-nya ini. Jadi gue ulang lagi. Untuk V1, V2, V3, V4, V5, dan V6 itu sebenarnya adalah elektroda positif. Yang dimana elektroda negatif dari chest leads, teman-teman masih ingat gak? Ada di mana elektroda negatifnya? Chest leads itu, dia memakai prinsip Wilson Central Terminal, seperti sebelumnya yang udah gue jelasin. Jadi, elektroda negatif ditaruh di tangan sebelah kanan, diaktifin, lalu tangan sebelah kiri diaktifin, dan juga kaki sebelah kiri. Tiga-tiganya diaktifin, dan hasilnya adalah, dia akan membentuk suatu virtual elektroda negatif yang letaknya itu kira-kira ada di sini. Di perbatasan antara ventricle dan juga atrium. Di tengah-tengahnya. Oke, teman-teman udah tahu kan sekarang letaknya di mana? Kita akan mulai dari V1 terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kita akan buat garis aksis imajiner di sini. Oke. Sekarang kita akan lihat hasil dari perekamannya. Untuk V1 sendiri, dia itu dekat dengan, ini adalah vektor depolarisasi ventricle, tapi di bagian terminal dari ventricle. Yang kalau di EKG, teman-teman, gue ulang lagi, kalau EKG-nya itu, ventricle itu kan dilambangkan dengan QRS untuk depolarisasinya. Q, R, dan juga S. Namun di sini gue kasih tahu kalau gelombang Q di chest leads itu sukar sekali terbaca, bahkan hampir sama sekali tidak terbaca karena sekecil ini. Jadi kita bisa hapus dan kita akan bermain-main di antara gelombang R dan juga S-nya doang. Sekarang, kalau ini gelombang apa? Dua ini sebenarnya sama ya. Dia sama-sama gelombang yang mewakilkan depolarisasi ventricle bagian terminalnya. Kita akan gambarkan di sini. Ingat, tegak lurus. Arahnya ke sini. Dan juga sebenarnya ini ada satu vektor besar yang teman-teman harusnya udah tahu dan udah hafal kalau ini adalah vektor net dari depolarisasi ventricle. Namun untuk V1 sendiri, kalau misalkan kita buat suatu hasil, kita lihat hasilnya, itu tuh benar-benar kecil banget untuk net vektor dari depolarisasi ventricle kalau kita mau lihat hasilnya di V1. Jadi hasil EKG-nya adalah
Karena dia memulai dari gelombang R terlebih dahulu, dia akan menghasilkan suatu gelombang R yang sangat kecil. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Gelombang ini sangat kecil. Dan ingat, gelombang ini positif, ketemu V1 yang positif, refleksi positif. Namun, kalau kita lihat dari gelombang ini, gelombang S ini, dia kan gelombang positif ya. Ketemu elektroda negatif, hasilnya adalah negatif. Itulah kenapa di V1, dia tuh berbentuk gelombangnya seperti ini. R-nya kecil, S-nya besar ke bawah, dan Q-nya tidak terlihat. Sekarang kita pindah ke V2. Untuk V2 sendiri, kalau teman-teman perhatikan, dari gelombang R, dia udah agak membuat jarak, dia akan terlihat seperti ini. Agak besar ya, kalau ditranslasikan dari vektor depolarisasi ventrikel ini ke garis imajiner leads V2-nya ini. Ini positif. Kemudian, kalau misalkan kita lihat lagi, si gelombang S yang mewakilkan depolarisasi ventrikel terminal, itu dia akan membentuk seperti ini. Jadi kalau misalkan kita buat dari hasilnya, dia akan menghasilkan gelombang R yang agak lebih tinggi, lalu dia akan menghasilkan gelombang S yang lebih dalam juga. Oke. Sekarang kita pindah ke V3. Untuk V3, kita lihat dari gelombang R-nya, dia udah mulai deket. Ini gue bentuk suatu resultan vektornya di garis imajiner V3. Hasilnya seperti ini. Yang teman-teman udah bisa bayangin, kalau misal kita lihat di V3, dia tuh bentuk R-nya lebih tinggi. Bentuk R lebih tinggi. Dan juga, kalau teman-teman perhatikan, dengan V1, dia tuh udah agak jauh. Maksudnya gimana? V3 dan juga V4 itu ditaruh lebih atau paling anterior dari jantung. Jadi kalau misalkan dia mau nangkap sinyal ini, si gelombang S, itu agak sulit. Sehingga kalau misalkan kita lihat hasilnya, gelombang S-nya itu agak samar. Meskipun dia sebenarnya lebih tegak lurus daripada V1 dan V2, tapi karena samarnya itu, karena sudah jauh, dia akan terlihat seperti ini. Dimana sekarang di V3 ini, R, kalau kita bandingkan amplitudonya dengan gelombang S, gelombang R sudah mulai lebih unggul. Sekarang kita lihat di V4. Kita buat garisnya. Kita lihat hasil ya. Tegak lurus dengan gelombang R. Jadi ini adalah net vektornya yang gue gambarkan di garis imajiner V4 membawa muatan positif. Teman-teman lihat garis ini, net vektor ini lebih panjang daripada V1, V2, dan juga V3. Nah, otomatis kalau misalkan kita gambar hasilnya, R-nya itu tinggi. Tinggi, dan karena dia paling anterior, dan agak susah untuk mendapatkan gambaran dari gelombang S tadi, jadi dia agak samar. Di sini dia udah agak susah dilakukan paralel. Maka kita akan melihat adanya
kecil sekali gelombang S di sini. Untuk V4. Sekarang kita masuk ke V5 dan juga V6. Yang dimana dia adalah bagian lateral dari jantung. Jadi kalau jantung itu kan letaknya di kiri, tepatnya di tengah tapi lebih ke kiri ya. Yang otomatis di sini adalah bagian medial. Bagian medial kita di sininya. Dan di sebelah sini bagian lateral ya. Kita akan translasi hasilnya pada V5 dan juga V6. Kita buat garis di sini. Kalau teman-teman perhatikan, vektor depolarisasi ventricle ini sangat mirip arahnya dengan garis imajiner V5 ini. Kita gambar ya hasilnya. Ini adalah vektor depolarisasi yang gue taruh di garis imajiner V5. Panjang banget dan juga besar, membawa muatan positif, yang dimana kalau kita lihat hasilnya bentuknya kayak gini. Gelombang Q nggak ada, R-nya dia tinggi, amplitudonya tinggi banget, S-nya juga udah nggak kebaca. Kenapa sih? Bukannya dia lebih dekat sama ventricle terminal untuk membaca gelombang S. Masalahnya gelombang S-nya ini dia tegak lurus. Tegak lurus dengan garis imajiner V5. Yang dimana kalau dia tegak lurus, jadi dia tidak terbaca. Sekarang kita lanjut ke V6. Gue akan buat garis imajiner. Dan kita akan coba lihat. Ini gelombang R-nya. Gue buat tegak lurus dengan V6. Terbentuklah suatu vektor yang dia panjang tapi tidak lebih panjang daripada vektor di V5. Dia akan membentuk gambaran seperti ini. Dia amplitudonya tidak terlalu setinggi V5, tapi masih tinggi untuk amplitudo yang gelombang R-nya. Dan untuk gelombang S-nya, dia agak terbaca sedikit. Oke, setelah ini kita akan pindah untuk melihat EKG aslinya pada manusia normal dengan tidak ada kelainan jantung. Kita cocokkan apakah ini cocok apa enggak. Jadi teman-teman, kalau kita perhatikan untuk lead 2, dia itu punya gelombang R paling tinggi, sesuai namanya, yang paling mirip dengan gelombang listrik jantung depolarisasi ventricle. Kalau kita lihat lead 1 dan juga lead 3, dia juga sama-sama membuat gelombang R refleksi positif, namun di sini lead 3 paling kecil, sesuai. Kemudian kita pindah ke augmented unipolar. Dan bisa teman-teman lihat di sini, kalau AVR, dia menukik ke bawah, defleksi negatif. Sedangkan AVL dan juga AVF, dia masih membentuk defleksi positif. Sesuai kan? Sekarang kita pindah ke chest leads. Pada V1, ini ada gelombang R yang kecil di sini, terlihat dengan gelombang S yang terjun ke bawah. Di sini V2, untuk gelombang R-nya sudah agak naik, dan S-nya masih tetap sekitar segitu. Dan untuk V3, gelombang R sudah lebih tinggi daripada gelombang S. Kalau kita lihat dari V4, ingat V3 dan V4 adalah sadapan di anterior yang dimana dia udah agak sulit untuk merekam aktivitas gelombang S. Jadinya kita bisa lihat kecil di sini. Gelombang S-nya tapi masih ada. Dan untuk V5, karena gelombang S itu tegak lurus vektornya dengan garis imajiner V5, kita hampir tidak melihat gelombang S di sini. Yang ada hanya gelombang R yang menjulang tinggi. Dan pada V6 di sini juga dia gelombang R menjulang tinggi, namun dia tidak setinggi V5. Jadi bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa taruh di kolom komen. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk menonton semua video EKG ini supaya nanti teman-teman bisa lebih lancar.